Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang sungguh telah banyak nikmat dan rahmatnya, yang kalau kita ingin menghitung-hitung sungguh tidak akan bisa kita menghitungnya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat juga tercurahkan kepada sahabat beliau, keluarga beliau, dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga yaumil akhir kelak. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia pada kali ini kita akan membahas suatu materi yang berjudul lembaga-lembaga pendidikan Islam. Baiklah, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan Islam. Dari berbagai macam definisi dari para ahli dapat kita simpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam yakni merupakan suatu sistem yang di dalamnya memungkinkan untuk berlangsungnya secara berkesinambungan proses pendidikan Islam demi untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yakni tujuan pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian setelah kita membahas mengenai pengertian pendidikan Islam, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam pendidikan Islam itu. Secara global atau secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa macam pendidikan Islam terbagi menjadi 3, yakni yang pertama yakni pendidikan Islam informal, yang kedua pendidikan Islam formal, yang ketiga pendidikan Islam non formal. Langsung saja kepada bagian yang pertama, yakni pendidikan Islam secara informal. Pendidikan Islam informal, secara lembaga pendidikan Islam informal, yakni dimaksudkan yaitu lembaga pendidikan Islam di lingkungan keluarga, yakni sebagai unit terkecil, dan ini juga sebagai unit paling dasar, unit terpenting. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin, yang maknanya artinya yaitu dan berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita lihat dari dua ayat ini betapa pentingnya lembaga pendidikan Islam informal, yakni pendidikan di lingkungan keluarga, yang merupakan dasar atau pijakan untuk bagi seorang peserta didik atau siswa untuk menempuh pendidikan-pendidikan selanjutnya. Dan macam lembaga pendidikan Islam yang kedua yakni lembaga pendidikan Islam formal. Lembaga pendidikan Islam formal yakni seperti sekolah atau madrasah pada umumnya. Kemudian kita akan memperlihatkan salah satu contoh lembaga pendidikan Islam di lingkungan lembaga pendidikan Islam formal, di mana di lingkungan tempat saya berada sekarang. Seperti kita lihat di sana, di sisi sebelah kanan saya terdapat sebuah gedung yang merupakan lembaga pendidikan Islam formal. Gedung ini merupakan Kutab Abu Bakar, bernama Kutab Abu Bakar. Dalam pendidikan Islam, istilah kutab itu merujuk untuk jenjang pendidikan Islam setingkat SD. Jadi, lembaga pendidikan Islam formal merupakan seluruh jenjang sekolah, baik itu dari SD sampai ke tingkat SMA maupun perguruan tinggi, yang di bidang sekolah maupun madrasah, pondok pesantren itu merupakan ruang lingkup dari lembaga pendidikan Islam formal. Kemudian, macam yang ketiga yakni lembaga pendidikan Islam non formal. Lembaga pendidikan Islam non formal ini identik dengan kehidupan masyarakat di lingkungannya. Seperti misal taman pendidikan Al-Quran yang sering diadakan di berbagai macam masjid di lingkungan masyarakat. Saya telah di belakang saya merupakan salah satu masjid, yakni Masjid Abu Bakar As-Siddiq, yang memegang peranan penting sebagai lembaga pendidikan Islam non formal di lingkungan masyarakatnya. Karena di dalam masjid ini terdapat halakoh-halakoh majelis ilmu, yakni kajian-kajian Islam ilmiah yang dilakukan secara rutin, maupun taman pendidikan Islam, taman pendidikan Al-Quran, baik untuk anak kecil maupun untuk usia dewasa. Nah, kemudian kita lihat betapa pentingnya fungsi masjid ini. Dapat kita pelajari di sirah Nabi bahwa ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang ia bangun pertama kali merupakan masjid, bukan yang lain, tetapi masjid. Hal ini betapa pentingnya peranan masjid untuk lingkungan masyarakat, untuk keberlangsungan pendidikan Islam di lingkungan masyarakat. Demikianlah itu yang dapat saya sampaikan mengenai lembaga pendidikan Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi